Hari ini tanggal 23 Oktober 2025 kita mau mereview durian dari masternya di Medan nih, Pak Edi Kokindra. Ini salah satu durian yang terbaik di Indonesia ya. Salah satu unggulan Indonesia, super tembaga dan cumasi dari Bangka, ditanam di Medan. Apakah adaptif? Kita tanya langsung sama masternya. Pak Rido, selamat sore. Bagaimana Pak Rido? Ya, ini kiriman dari Pak Edi. Katanya satu pohon 100 lebih loh. Wah. 250 kalau nggak salah ya. Ya. Satu pohon ya. Satu pohon umur 10 tahun. 250 butir. Ini comasi atau namlung ya. Ini, lihat ini ada kirimannya, ada namanya. Ini, wah ini 1,3 kilo. Coba Pak Ageng timbang. Timbang. Benar nggak? Coba kasih lihat di sana. Ditimbang. 1,3 adalah. Coba dideketin. Iya benar 1,3. 1,3 ya. Iya, rata-rata 1,3. 1,3 lah rata-rata semua kecil-kecil ya, makanya jumlahnya banyak 250. Waduh, ini namlung atau comasi. Ini dari Bangka ya. Kalau kita lihat Boy, ini memang bentuknya nggak balance. Memang ini karakternya gitu Pak ya, genetik ya, klon, genetiknya gitu. Karakternya. Makanya kemarin Edi ada ngomong sama saya, untuk namlung atau comasi ini kita mesti kasih boron banyak dikit. Memang boron itu kalau kita lihat untuk mulai dari ketam sampai ke antesis, kita butuh boron. Ya, di samping dia membuat tambah subur, wangi, dan bentuknya bisa lebih balance. Tapi karena ini memang genetik begini, walaupun dikasih boron banyak, bentuknya kayak begini memang ini ya. Nah, ini kalau comasi yang bagus itu alkoholnya kuat sekali, Boy. Betul. Alkoholnya kuat sekali. 4 biji. Makanya ini kecil-kecil ya. Satu pohon 10 tahun 250 butir. Waduh, kalau nggak salah ya. 100 atau 250. 250 butir per pohon. Per pohon. Luar biasa. Makanya dia sekali kasih pupuk 6 kilo saya. 6 kilo sekali pupuk loh. Saya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Tapi Boy punya nangka juga tebalnya, coba Boy lihat nih. Tebal. Kenapa begitu tebal? Ini dipupuk, jadi tebal. Nah, kira-kira yang enak yang mana nih? Coba dari sini. Ya, kira-kira yang enak mana, Boy? Yang enak coba Pak Rido tebak-tebakan coba dicium dulu. Cium dulu. Nah, dicium. Ini mah belum matang juga, Boy. Sudah matang. Belum pecah ya? Belum. Ini yang enak nih. Itu enak ya? Ini? Ini Pak Ageng udah kayak tukang duren dia. Mana? Yang enak mana ini, Boy? Ini? Yang enak mana? Yang ini coba cium yang ini. Ini nih, Boy, ini enak. Ini enak. Coba. Nah, jadi sebenarnya ini namlung. Kita udah coba di Pulau Jawa ditanam di yang sedikit bawah itu dari mana? Dari Rumpin ya? Rumpin itu namlung enak, super tembaga enak. Makanya sebenarnya ini durian Nusantara nih kalau kita bilang ya, durian Nusantara yang ada ini sebenarnya bisa ditanam ini. Ini di samping ini ya, ini buahnya banyak. Ya, buahnya banyak. Tapi kalau kita punya yang di Subang, ada namlung, ada super tembaga yang berbuah duluan super tembaga ya. Cuma nanti kalau ini udah buah, katanya buahnya banyak. Ini kita coba aja langsung Pak Rido, teman-teman udah nungguin tuh. Kita lihat. Ya mungkin top performnya adanya di Bangka. Nah, tapi waktu kita makan coba yang di apa? Dari Pulau Jawa di Bogor, luar biasa. Itu bagus. Ini alkoholnya kuat sekali ya. Ini apa kalau orang yang suka mabuk, yang ini cobain. Makan durian ini. Cumasi. Waduh, ini cumasi dulu apa super tembaga dulu nih? Ini tajam loh soalnya. Ada sarung tangan lagi gitu. Wah, langsung ketek. Ya, ini oke lah. Wah, cumasi nih. Biasa tuh. Cumasi itu kadang-kadang bisa buat tunggal. Iya. Kalau kita lihat ini di juringnya ada beberapa ya. Jadi ini oke ini Pak. Ini ada beberapa juring ini. Coba pegang satu. Ada masih ada lagi? Masih ada lagi dalam. Coba dibuka. Ini nggak ada, kosong. Berarti ada 4 juring ya ini. Bagus ya? Bagus loh ini. Oke, ini Pak Edi Kokindra. Mantap ini Koko. 4 juring loh. Ada tajam lagi. Yang masih baru. 4 juring ya? Full juringnya. Coba lebih dekat lagi. Ini kita udah masuk kulkas ya.
Sebenarnya kalau masuk kulkas memang ada perubahan dikit. Wih, seksi nih Parido. Wih, ini bagus ya. Biasa cuma sih yang lagi tuh kiriman dari orang tuh banyak yang mengkal. Ini full, lumer semua nih. Tuh. Keriputnya tuh. Ada keriputnya. Ini matang merata loh. Wih. Coba ambil satu. Coba. Wih. Coba geng, ambil satu. Wih. Mana Domi? Lebam ini. Domi. Coba ya. Ini boleh lihat ya. Ini robak. Coba review lebih dekat lagi. Coba geng. Kamu dekatin kameranya. Lihat lebamnya dapat. Dicoba. Wah, ini mantap ya. Kelas. Tapi ini kita nggak tahu breednya berapa ya. Pak, ini alkoholnya dapat banget, Pak. Hah? Pak, itu dapat banget ya? Dapat. Enak ya, jadi satu juring. Ini bisa 4 juring. Kalau ini mungkin kita coba, ini mungkin 2 juring ini. 2 juring. Tapi boleh coba ambil buat kita ukur breednya ada. Ada. Matang merata Pak Rido. Oke, di pause dulu. Boy, ya. Kita lihat ya. Ini dia punya alkoholnya cukup bagus, bijinya kempes. Coba Boy coba. Kita mau tahu breednya berapa. Mana Boy? Matang merata. Lumer kayaknya, nggak ada yang mengkal kan? Wah, ini sayang breednya kurang ya. Karamelnya berasa. Waduh. Dapat yang besar. Ini breednya, ada kali? Breednya 30 Boy. 30 ya, belum. Waktu itu kita coba yang Pak itu punya berapa? Pak Johan punya? Lupa ya. Pak Johan punya tinggi, lebih tinggi. Tapi ya, untuk kaya rasa, lebih kaya ini rasanya. Ya. Ada perubahannya. Domi, coba kok. Ini kau makan coba Domi. Nah, kita coba satu lagi ya. Kita coba satu. Domi makan. Coba kau makan, kau apa rasanya? Nah, coba rasanya nih. Coba ngomong. Durian, makan apa semuanya? Nah, cara makan. Nah, cobain. Ini ngadepnya nih. Rasanya gimana? Enakan mana Blackstone? Ini ada rasa apanya? Mabok lagi nanti. Pahit. Iya. Alkoholnya ada. Ada nih. Manis creamy ya. Campur. Manis ini. Manis ya. Iya. Jadi Boy. Ya. Kita lihat ya, Pak Edi itu kan pola pemupukannya kalau saya lihat mungkin per 3 minggu. Ya. Per 3 minggu ya. Jadi dia mungkin dari antesis, fase antesis 2 minggu, 5 minggu, 8 minggu, 11 minggu. Iya. Ya. Mungkin kalau pemupukannya lebih dibikin 6 kali, mungkin bisa beda kali ya. Mungkin. Ya, buahnya bisa lebih besar ya. Mungkin. Ya, kita nggak tahu ya. Kalau saya lihat, nah ini ada 2 juring, Boy. Kita lihat 2 juring ini. Saya mau. Ini semuanya namlung apa? Namlung. Oh, namlung semua. Namlung semua. Oke lah udah. Kita coba yang 2 juring ya. Oke, ini kita coba. Ini nggak ada sarung tangan lagi nih, geng. Tajam ini. Dia jatuhan atau petik ini? Jarang jatuhan ya? Jatuhan gitu. Jatuhan atau petik ya? Jatuhan. 1, di karet. Karet itu. Tajam. Teman-teman, kita udah bisa buka store nih. Pak Rido udah jago bukanya. Wah, tajam Boy. Tajam ini. Kita lihat ini. Coba review lebih dekat. 2 juring. Ini mantap ini kalau Coba deketin. Mantap ini. Tebal bener. Tebal. Nah, ini ciri khas namlung yang sebenarnya begini ciri khasnya. Jadi begini modelnya. Coba Boy pegangin, saya bukain satu lagi. Jadi ini 2 juring aja nih. 2 juring aja. Ada benar.
Iya. Wah. Coba. Sudah lihat, kita mau coba ya. Tadi itu beratnya 30 ya. 30. Coba yang ini. 30 ya, kita coba yang ini. Coba yang ini. Cara ambilnya begini, Boy. Jangan pakai itu, soalnya takutnya ada air. Tadi ada air saya. Ada air. Oke. Coba. Start. Wow, feeling Parido bener. Coba lihat sini. Parido bilang tadi Ini- yang bener begini. 40, Boy. Jadi itu tadi 30, ini 40. Feelingnya Tapi bener. bisa jadi juga Boy salah ambil sampelnya. Ya, masih ambilnya di ujung sini, Boy. Oh iya, Ya. 40. Comasi itu 40 itu luar biasa loh. Luar biasa nih, Ya. breaknya 40. 40 loh. Pak Comasi. Edi Kokindra, luar biasa cumasinya. Kaya rasa, Jadi, mantap. Edi Kokindra ini tahun yang ketiga katanya. Luar biasa. Memang tahun ini dia dicoba dengan Sukses. boron diperbanyak ya. Sukses. Coba Boy. Ayo pagi kita bagi dua. Wah, ini mah tebal, satu aja udah kenyang ini. Wah, ini kering lagi, Boy. Kering lagi, Boy. Ambil semuanya. Lebih padat. Lebih banyak isinya. Wah, alkoholnya kuat sekali. Ini luar biasa, ini rasanya. Ini top ini. Paling enak cuma si ini, Parido. Udah lewat belum enak sebelum? ini. Enak ini. Yang sebelumnya udah lewat belum, Parido? Ini sama di Rumpin ini, Boy. 1-2 ya? Hampir sama loh. Di Rumpin juga enak. Enak Cuma di juga. Rumpin itu base-nya lebih kecil, turun. Ini yang 40 luar biasa 40. ya. Pak Johan punya kemarin tuh saya ingat, Boy. 39, Boy. Ujung. 39. Nah, 39 40 juga Pak Johan punya. Ini saya yang pagi berebutan. Jadi gini, teman-teman. Boy. Tomasi itu kalau juringnya 1-2 mungkin lebih lebih konsentrasi nutrisi mungkin atau gimana perbedaannya. Tadi 4 juring beda main ya. Ini pahit ya. Pahitnya enak. Aroma alkoholnya Domi, ini Domi. nembak. Jadi kau udah mabuk belum? Sedikit mabuk. Sedikit kurang. Baru sedikit mabuk. Kurang banyak. Ini. Mabuk. Tidak. Nih. Coba, Bang. Ada pahit-pahitnya nggak, Domi? Terus. Dari mana? Ya aromanya tuh cus. Enggak, Domi. Gimana teman-teman? Parido mau tanam banyak di Jasi nggak abis ini? Cuma sih. 40,1, Boy. Mantap ya. Jadi, Boy, kita udah coba buka 2. Kita lihat di sini juga kita ada nangka madu tebal ya. Tapi ini durian cumasi ya. Dari 2 saya pilih yang Ageng kan pilih dapat di berisnya 30. Parido pilih Nah, saya 40. pilih 40. Yang 2 ini kita nggak tahu lagi ya. Tapi kalau cumasi sudah 40 dengan rasa pahit, alkoholnya yang kuat begini. Kelas. Saya rasa udah ini kelas. Kelas. Jadi mungkin tahun ini Pak Edi di kemarau basah. Ini Berhasil. lulus ini, lulus. Lulus. Tapi nilainya A nih. Ya. Dia punya rasanya kaya Parido ya. Pak Catur pernah ngomong sama Boy nggak? Rahasianya. Nggak, mengenai comasi ini. Belum. Jangan-jangan Pak Catur juga belum coba jangan-jangan. Oh, Wah, dia- kalau begitu dia pasti udah coba pasti duluan. udah coba ya. Di Medan pasti dia duluan tuh Pak Catur. Suhu kita, Bapak Catur. Papi Catur saya bilang. Kita mungkin nanti bisa atau waktu Pak Edi bisa kasih yang super tembaga kita coba di Medan. Ya. Nah, di Medan itu memang secara geografi berbuahnya tuh 2 kali, Boy. 2 kali ya. Ya mungkin di bulan Februari, ya Januari, Februari, Maret lah, Februari ya. Mungkin di bulan Juni, Juli lah gitu, Mei, Juni, Juli ya. Iya. Nah, 2 kali. Kalau kita di selatan, kira-kira kita di Juli, Agustus, September, ya. Bahkan di tempat kita kemarin masih ada yang keluar mata ketam Oh. yang di Subang. Karena ini kemarau basah ya, jadi nggak tentu ini apa namanya cuacanya. Jadi memang di pertanian ini terutama untuk durian sangat tergantung sama cuaca, Boy. Cuaca. Ya. Keberhasilan ya untuk durian yang normal aja 47%. Apalagi untuk saat sekarang ya. Keberhasilan tuh untuk pupuk, untuk cara pemeliharaan
saya rasa itu ya itu penting ya. Tapi masing-masing kebun punya cara sendiri-sendiri dengan letak geografi tanahnya, ya. Ada yang tanahnya cocok. Jadi kalau tanaman itu usahakan tanah yang cocok dengan yang kita akan tanam. Jadi kita lihat jadi di situ mineral alamnya akan mendukung. Nah, dengan bertambahnya umur, akar yang masuk lebih dalam, menembus banyak lapisan di dalam. Kita tahu di dalam itu banyak sekarang mineral alam, ya. Nah, di tempat tertentu kan masuk ke dalam itu sangat mendukung untuk hasil buah yang durian yang enak. Seperti kalau Boy lihat ya di Raub, ya di Raub Pahang itu ketinggian antara 300 sampai 600 lah, mungkin 450-an. Dengan mineral alam yang cukup, yang bagus, musangking bisa bagus sekali ya, pahit, enak, kuning warna ini. Begitu juga di Penang untuk Oci, ya. Kita lihat juga di Indonesia, kayak seperti yang di Ketut Kali itu di mana? Lambuno ya, bagus juga yang Sulawesi ya. Bagus di Dodo juga lokasinya di Pati, bagus. Malah ditanam di tempat tanah cadas katanya. Ternyata di bawah tanah cadas itu mineral alamnya mendukung juga. Ya, jadi kita di Subang panas sekali. Kita nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Tapi kita udah coba bawor cukup enak Pak ya. Cuma kita nggak sempat hitung ngukur breednya saat itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita punya yang di Subang, ya, di kemarau basah. Kita sesuaikan dengan keadaan. Kita coba dengan beberapa treatment unsur hara, dengan treatment yang kita tutup kanopinya kalau hujan dan lain-lain, bisa menghasilkan buah yang cukup bagus ya. Jadi terima kasih lah Pak Edi. Thank you. Sebenarnya Pak Edi ini Boy, dia itu ada jenis di kebun dia ada kebun yang pertama, sekarang kebun yang kedua. Itu dia kolektor ya. Hobis. Jadi bukan satu jenis, banyak bukan. Dia kolektor, memang orangnya hobi, senang. Jadi dia banyak sekali ragam. Nah, sekarang dia kasih informasi saya untuk comasi ini memang kita perlu namanya boron, Boy. Boron. Kita ngerti boron itu kofaktor hampir 300. Jadi kofaktor atau enzim untuk mendukung unsur hara lain. Jadi mikro itu selalu mendukung unsur hara yang lain gitu. Jadi dia ini di samping memang boron sifatnya itu dia untuk membuat balance, membuat fertilizing perkawinannya juga sukses karena dia akan subur dan wanginya juga naik sehingga nanti ada undang kelelawar. Ya. Nah, kita lihat ini mungkin Pak Edi katanya percobaan yang tahun ketiga nih. Boron dinaikin. Ya, mungkin tahun depan dicoba lagi dengan treatment lain ya. Kalau D168 itu yang biasa kita di sini bilang Mas Muar. Ya, saya dapat info dari Pak Edi itu dia perlu silika banyak. Silika naikin sedikit, dia bisa lebih berhasil. Jadi masing-masing klon beda, Boy. Berarti kita ada Oci, ada Musangking, ya, ada Bawor. Nah, kita lihat di kemarau basah ini, mungkin Bawor lebih susah lagi nih. Tahun kemarin banyak yang mengkal ya. Ya, ini kemarau basah nih. Kita cobalah. Kebetulan di kebun kita juga Bawor ya cukup banyak juga ya. Oci, mungkin Oci relatif lebih gampang. Musangking juga ini kita lihat agak susah ya di kemarau basah ini. Ya, mudah-mudahan pengalaman dari teman-teman bisa direview. Kita lihat di Bangka, Dokter AC ya. Dokter AC yang selalu itu ya. Itu dia namlungnya yang dicoba, wah besar ya. Itu mungkin hampir buahnya di atas 1,5 kilo. Cuma satu juring, wah kelihatan bagus sekali. Kita lihat yang pertama tadi itu kan dipukul-pukul, ada keriput ya. Yang kedua saya nggak pukul, ya nggak ada keriput. Ternyata breednya 40. Ini luar biasa. Tinggal nanti naik jadi tambah 2. Nggak tahu nih rekod untuk namlung breednya berapa nggak? Ini saya belum dapat rekodnya. Kalau yang Musangking kan udah tahu kita ya, sama Musangking 47 berapa mul ya, 47 berapa. Tapi di Raub bisa sampai mencapai mendekati 49. Wah, luar biasa. Ya. Kalau 49. Oci udah mencapai 45 kalau nggak salah ya. Pak Mul pernah ngomong. Nah, di Penang udah bisa sampai mendekati 47-an lebih gitu. Ya, nanti tentu kualitas ini kita perlu pengetahuan namanya tuh trace element. Ya.
Jadi pemupukan makro itu ada 6, primer 3, sekunder 3, kemudian yang kita biasa gunakan pupuk mikro itu ada 6 untuk duren, ya, yang selalu yang ada di pasaran bisa dapat. Itu dari besi, mangan, zinc, molybdenum, ya, copper, dan satu yang nggak berbau besi itu boron, yang 6. Jadi kalau kita tambah ini 12, kita masih butuh lagi 10 tambahan pupuk mikro non esensial. Tadi yang saya bilang itu pupuk yang 6 itu esensial makro, 6 esensial mikro, tambah non esensial. Ya mungkin kita bisa tambah nanti natrium, silikon, kobalt, vanadium, ya, yodium, fluor, selenium, ya, yodium. Nanti mungkin klor juga, boy. Dengar, saya lihat tadi kemarin di Agus Widodo punya, dia pakai klor. Ya, KCl dia pakai. Tapi itu di pematangan buah ya, bukan di di pematangan buah dia pakai klor, hasilnya cukup bagus. Ya. Jadi itu nanti kalau dijumlahin yang 10 non esensial tambah yang esensial 12, 22. Ini yang mineral. Nanti tambah lagi dari udara ada 3 yang non mineral, ya, H2O, O2 sama CO2, 25. Ya, ini sebenarnya ini pupuk ini yang 25 ini udah lama ditemukan. Jadi sudah ditemukan sama Ignatius NP tahun 1958, 25 ini. Nah, sebenarnya trace element atau pupuk mikro pupuk mikro bukan trace element, pupuk mikro itu tahun 1920-an di Florida udah ditemuin. Jadi pupuk mikro ini sangat berguna mendukung produktivitas dari satu tanaman, sehingga nanti tanaman itu bisa ditanam berulang-ulang. Jadi tanah juga nggak terlalu cepat kurus. Ya, jadi ini dari tahun 20-an, tahun 1958, sekarang kita udah hampir mendekati 80 tahun kemudian, ya, pasti nanti pupuk ini berkembang terus. Jadi ada yang namanya trace element lebih kecil. Jadi makro, mikro, kalau pamul saya dengan pamul, jadi mikro, jadi makronya ada 6, mikronya ada 16 yang non esensial, plus trace element itu ada 62. Trace element itu kalau kita bilang makro 0, yang mikronya 0,0, trace element itu 0,00, jadi tambah satu lebih kecil lagi gitu. Ya mudah-mudahan ini yang kita ngomong memang kelihatannya sulit dipelajari, tapi kita menuju ke sana sehingga kita bisa menampilkan durian yang kualitasnya lebih baik. Ya, terima kasih Pak Edi Kokindra, Pak Catur juga yang mendukung terus, ya, Pak Mul belajar terus, dan beberapa pakar yang teman-teman kita yang lalu kita bersama-sama mereview hasil dari buah. Mudah-mudahan buah dari Nusantara ini, ya, bisa lebih berhasil dan bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Betul. Ya, kita sekarang punya Super Tembaga sama Namlung yang udah teruji. Yang orang lagi ngomong, tapi kita lihat juga ada yang namanya lobster, ada yang namanya banyak deh, ada lobster, ada beberapa lagi tuh pernah Pak Catur coba dengan pohon yang bagus, cuma belum pernah diperbanyak. Jadi uji lokasi, jadi ditanam di beberapa tempat di seluruh Indonesia adaptif ini, ya? Sehingga kita bilang adaptif apa enggak, jadi ditanam dan bisa menghasilkan buah yang bagus. Dan terutama Genja jadi petani bisa untung gitu, Boy. Betul. Oke, Boy. Kita akhirin aja. Kita lihat dari bijinya, yang tadi yang enak itu bijinya ini besar, Boy. Yang tadi kita makan itu, jadi bijinya nih ada yang besar, ada yang kecil. Mana yang kecil tadi? Domi. Buang ya. Udah dibuang. Ya, ini mau ditanam yuk. Ini sudah tanam ya, Namlung tadi. Oke. Terima kasih. Ya, Boy, penutup aja. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Koko Edi Kokindra. Buat teman-teman yang mau tahu, mau pesen, nanti saya kasih kontak Koko Edi di bawah. Udah ada. Orangnya juga jago banget. Siapa tahu yang mau sharing-sharing tentang durian bisa tanya Koko Edi. Gimana Pak Geng? Mantap? Mantap. Waduh Pak Geng sampai nggak bisa berkata-kata dia. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, mantap.